evaluasi pembelajaran. Saya ingin mengajak para pemirsa memahami terlebih dahulu tentang evaluasi. Evaluasi ini sebenarnya kajiannya sudah lama, dan dalam perkembangannya istilah evaluasi berkembang menjadi beberapa istilah. Ada assessment. Banyak konsep yang berkembang untuk membahas evaluasi dan assessment, tetapi dari sudut atau pandangan saya bahwa evaluasi itu cakupannya lebih luas daripada assessment. Evaluasi dalam bahasa Inggris adalah evaluation. Assessment atau penilaian, atau dalam bahasa Inggrisnya ya memang assessment. Evaluasi berkaitan dengan sistem, misalnya pendidikan. Evaluasi dalam pelaksanaannya bisa melibatkan pihak eksternal, seperti kalau kita mengevaluasi kurikulum, bukan hanya ahli bidang studi, bukan hanya ahli bahasa, tapi orang butuh ahli kurikulum. Karena itu tentu membutuhkan adalah pakar kurikulum. Karena itu juga maka kita perlu semacam kontrak konsultan pakar evaluasi kurikulum. Mari kita lihat juga tentang teknik dan bentuk evaluasi. Teknik evaluasi dapat kita klasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Ada yang disebut dengan tes, ada yang disebut dengan non-tes. Tes itu sendiri ada tiga tekniknya. Ada teknik tertulis, lisan, perbuatan. Kemudian tes tertulis dibagi menjadi dua bentuk. Ada bentuk uraian, ada bentuk objektif. Dalam bentuk uraian dibagi dua lagi. Ada yang uraian terbatas, ada uraian bebas. Sedangkan bentuk yang objektif dibagi menjadi empat. Ada bentuk benar salah, ada bentuk pilihan ganda, ada bentuk menjodohkan, dan ada bentuk jawaban singkat. Bentuk lisan biasanya dilaksanakan dalam dua cara. Satu, secara individual, dan yang kedua, kelompok. Sedangkan tes performance atau tes praktek itu bisa juga dilaksanakan secara kelompok atau individual. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan, aku Alma dan temen aku Nabila. Aku izin minta waktu Kakak ya untuk wawancara terkait evaluasi pembelajaran. Iya. Izin duduk ya Kak. Iya. Di sini aku bakal nanya dua pertanyaan ya Kak tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menurut Kakaknya nih, apa keuntungan utama dari pembelajaran e-learning gitu dibandingkan pembelajaran tradisional sebelumnya? Oke, jadi menurut pendapat saya tuh kan sekarang tuh banyak banget ya anak-anak dengan tipe-tipe pembelajaran yang berbeda. Kayak misalkan ada anak yang ngerti dengan cara membaca, terus ada juga dengerin alat musik, ada yang pakai praktik atau cuma sekedar minat pun mereka bisa mengerti kan. Jadi menurut saya tuh pembelajaran e-learning itu mulai bisa ngejangkau banyak ya tipe-tipe pembelajaran buat anak ini loh. Menurut Kakak ada kekurangan tersendiri gitu nggak sih dari e-learning? Untuk saat ini sih yang aku lihat cuma kayak karena balik lagi ke tipe pembelajaran anaknya tadi tuh ya tergantung anaknya aja. Kayak misalkan e-learningnya lagi misalkan pakai presentasi PPT cuma bisa melihat tidak praktik kan, jadi kayak ada yang belum bisa mengerti dari materi itu gitu. Pertanyaan yang kedua, menurut Kakak nih, perlu nggak sih dilakukan evaluasi dalam pembelajaran? Terus menurut Kakaknya gurunya itu juga harus dievaluasi nggak sih? Lebih ke niat dan konsistensi. Jadi kayak balik lagi tadi yang jawaban saya sebelumnya. Jadi kan ada beberapa anak yang belum mengerti dengan materi tersebut dengan tipe pembelajaran yang kayak gitu kan. Jadi ya gurunya mungkin bisa lebih aware sama perhatian untuk anak-anak yang belum mengerti sih. Oke Kak, mungkin itu aja dari wawancara kita. Kalau boleh tahu Kakak dari jurusan apa dan namanya siapa ya? Aku dari jurusan psikologi, nama kelas Pak. Oke, terima kasih ya Kak. Sebelumnya ada hadiah kecil buat Kakak. Terima kasih Kak. Halo guys, jadi aku akan membahas jawaban narasumber mengenai e-learning, yang dimana jawaban narasumber ini bisa kita kaitkan dengan review jurnal yang udah aku review jurnalnya ini. Nah, jadi e-learning ini tuh efektif dalam pembelajaran karena e-learning ini tuh unggul dalam segi biaya, fleksibilitas, kenyamanan, dan kecepatan. Nah, dalam jurnal itu penulis menyebutkan bahwa e-learning itu tuh bisa dievaluasi, yang dimana model evaluasinya itu adalah checklist evaluation e-learning, yang dimana berpedoman pada key evaluation checklist yang dikembangkan oleh Shriven. Nah, ada 4 metode utama dalam evaluasi ini. Yang pertama itu adalah pencarian informasi awal, yang dimana mencangkup identifikasi tujuan, terus juga sumber daya, terus juga ada kategori waktu, terus juga ada pihak-pihak yang ikut dalam penilaian ini. Nah, yang kedua itu ada dasar-dasar evaluasi, yang dimana
berfokus pada karakteristik, nilai, dan juga kategori dalam penilaian evaluasi e-learning ini. Nah, yang ketiga ada pembelajaran, hasil, sama biaya. Nah, jadi di sini tuh meneliti bagaimana program e-learning ini berjalan, terus juga dampaknya dan juga biayanya. Nah, yang keempat itu ada kesimpulan dan implikasi, yang dimana merangkum hasil evaluasi dan juga identifikasi dari keutamaan dan juga kelemahan dari program ini, dan juga rekomendasi nih gimana ke depannya e-learning itu bisa lebih baik lagi. Hai guys, di sini aku mau ngebahas sedikit tentang pertanyaan dan jawaban yang tadi yang sangat berkaitan dengan jurnal ini. Jurnal ini membahas seberapa pentingnya evaluasi dalam pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dapat berjalan dengan sangat baik maupun kurang baik. Evaluasi pembelajaran yang kurang baik karena memiliki beberapa faktor. Salah satunya itu adanya soal ujian yang membahas materi yang belum pernah diberikan oleh para pengajar. Nah, hal ini dapat membantu dosen untuk mengetahui seberapa besar kemampuan para siswa dan siswinya. Nah, bukan hanya itu, hal ini juga dapat membantu para dosen untuk membantu mereka dalam mengevaluasi dalam pembuatan kisi-kisi maupun soal ujian. Nah, jadi, evaluasi tidak hanya dapat dilakukan oleh para siswa dan siswi, tetapi juga dapat dilakukan oleh para pengajar. Nah, dapat kita simpulkan, dalam melakukan kegiatan evaluasi, kita harus mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang berlaku agar proses evaluasi dapat dilakukan secara lancar. Nah, yang perlu kita lakuin sebetulnya adalah 3 poin. Pertama, kita bisa meningkatkan APBN untuk pendidikan. Tingkat lagi, ya bisa jadi juga dengan mengurangi korupsi kali ya. Karena mungkin udah besar, tapi bisa jadi penyerapannya belum sebesar itu. Atau banyak oknum yang berpotensi korupsi. Kedua, tingkatkan anggaran untuk guru. Nggak bisa mungkin cuma 1-2 kali training. Gue juga mengapresiasi sekarang jadi guru jauh lebih ketat karena memang butuh pelatihan yang lebih intensif. That's why perlu anggaran yang lebih besar. Bukan cuma buat kualitas, tapi juga buat ningkatin well-being-nya juga, terutama gaji. Ya mungkin sekarang kualitasnya masih rendah, tapi semoga nanti kualitasnya bisa lebih tinggi, gajinya juga bisa lebih tinggi. Semoga aja itu bisa motivasi dan bisa meningkatkan fasilitas dan kompensasi buat guru. Ketiga, tingkatkan kualitas model kegiatan belajar dan mengajar. Banyak peneliti dan pengamat pendidikan yang bilang Indonesia tuh udah ganti-ganti kurikulum, tapi belum bisa ada hasil yang signifikan karena implementasinya belum maksimal dan merata. That's why penyelarasan kurikulum juga harus disertakan dengan kebutuhan zaman. Sekarang aja tugas-tugas kayak bikin esai berhitung tuh bisa udah nggak relevan. Karena apa? Sekarang tuh udah ada AI cuy. Kalau tahu ChatGPT ini bisa bikinin lo 1000 kata esai dalam waktu 1 menit. ChatGPT ini bisa nyelesain perhitungan yang rumit dalam hitungan detik. Dan ibaratnya gini, kalau udah ada AI, buat apa lagi kita harus belajar ngitung selain karena logikanya? Mendingan kita belajar prompt yang bener gak sih buat AI? That's why selain harus menguasai critical thinking dan problem solving yang baik, murid-murid tuh harus juga diajarin tentang si perkembangan zaman. Gurunya juga sih, karena di dunia kerja mah lu bakal pakai AI juga. Jadi menarik banget ya, dipikir-pikir tuh dulu pekerja kasar yang bakal dihilangkan oleh robot. Kemarin juga sempat ramai tentang NFT yang katanya bakal bikin artis atau desainer jadi lebih sejahtera. Buktinya sekarang apa? Buktinya sekarang desainer pekerjaannya bisa hancur, banyak yang di layoff. Paling banyak di layoff dari tech startup. Dari salah satu survei gue lihat tuh desainer. Kenapa? Karena AI. Jadi AI itu sangat amat powerful. Permisi Kak, Oh iya, boleh minta waktunya untuk wawancara evaluasi pendidikan? boleh. Boleh, kita tunggu sebentar ya. Ini di mana nih? Minta waktunya seumur hidup ya? Maksudnya sebentar. Maaf ya Kak. Oke. Oke, kakak namanya siapa? Boleh perkenalan dulu? Gua Farel Akmal, Dari jurusan jurusan psikologi juga. psikologi. Oke, kan kakak dari jurusan psikologi nih. Kira-kira kakak ada ngerasain perubahan perilaku atau peningkatan pengetahuan gitu selama di jurusan psikologi? Ada sih, dari bentuk perubahan perilaku kalau misalkan dilihat kan kita bisa nggak cuma belajar sih psikologi ya, tapi lebih kita juga pahamin gitu. Gimana sih bentuk perilaku yang bisa kita lakuin untuk berdampak secara positif gitu. Selain itu juga untuk pengetahuan justru lebih luas kan, karena psikologi juga bisa mengaitkan sama bidang ilmu lain gitu. Yang gua pahamin sih kayak filsafat dan komunikasi gitu. Dimana dari segi pengetahuan sama perilaku gua dari SMA dan ke kampus ini pas kuliah di psikologi itu cukup berubah sih gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Boleh. Menurut kakak, kenapa sih perlu dilakuin evaluasi? Dan menurut kakak, apakah yang perlu dievaluasi itu mahasiswa aja, atau para siswa aja, atau guru-guru dan dosen juga perlu dievaluasi?
Sebenarnya aspek evaluasi itu menurut gue banyak ya. Contohnya kayak aspek dari segi efektivitas pembelajaran gitu, yang dimana kalau misalkan kita bisa tahu atau dosen bisa tahu atau mahasiswa tahu tentang efektivitas pembelajaran yang bisa kita kuasain, itu bisa meningkatkan kita mengenai tentang bagaimana cara kita menguasai strategi-strategi dalam pembelajaran itu. Selain itu juga evaluasi terhadap perilaku dan terhadap pengetahuan itu juga perlu dilakuin gitu, karena pada dasarnya mahasiswa dan dosen kan sama-sama manusia ya. Jadi evaluasi adalah bentuk peningkatan untuk membantu mahasiswa dan dosen lebih memahami tujuan awal dan tujuan akhir mereka terhadap psikologi atau jurusan apapun gitu. Oke, baik Kak, terima kasih ya atas waktunya. Oke. Kebetulan ini ada sedikit hadiah buat Kakak. Aduh, Nah. terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Halo, selamat siang Kak. Boleh minta waktunya nggak buat wawancara satu orang aja? Oke. Oke, aku mau nanya Kakak tentang evaluasi pendidikan. Nah, menurut Kakak ada nggak sih kekurangan saat pelaksanaan ujian seperti UTS ataupun UAS? Karena kan dua hal itu merupakan salah satu bentuk evaluasi dari pembelajaran. Nah, dan cara mengatasinya itu apa dari kekurangan tersebut? Menurut saya sih kekurangannya seperti pada saat UTS ya dimana soal yang diberikan sama guru atau dosen itu seperti tidak sesuai sama apa yang dipelajari sehari-hari gitu kan. Dan menurut saya sih yang harus dilakukan memberikan soal yang sesuai dengan apa yang dipelajari sama murid-muridnya, itu aja sih. Oke, aku mau nanya nih. Menurut pendapat Kakak, dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang monoton dan berfokus pada nilai akhir kayak mereka guru-guru hanya berfokus pada UAS, UTS dan lain-lain, bukan kayak diskusi atau kerja kelompok dan lain-lain. Menurut Kakak gimana? Saya pembelajaran yang monoton itu seperti menghambat ya, atau seperti pembelajaran monoton itu tidak ada daya tariknya untuk murid-muridnya atau mahasiswanya, seperti membuat murid-murid tersebut jadi membosankan itu untuk belajar itu menurut saya. Oke, kebetulan kita lagi berbicara sama Kak siapa nih? Nama saya Martin Michael Gideon dari jurusan psikologi. Oke, terima kasih banyak Kakak. Kebetulan ada sedikit hadiah kecil buat Kakak. Nah, terima ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Lalu jurnal selanjutnya itu berjudul Literatur Review Penggunaan Kirkpatrick untuk Evaluasi Pelatihan di Indonesia. Nah, pada jurnal ini itu tuh membahas metode yang dimana metode ini terbagi menjadi 4 level. Level yang pertama itu ada level reaction. Nah, level reaction ini adalah penilaian yang diberikan dari peserta kepada pihak penyelenggaraan. Nah, biasanya penilaian ini itu berfokus pada beberapa aspek, yaitu ada sarana dan prasarana, lalu ada strategi serta media dalam penyelenggaraan pembelajaran. Level yang kedua itu ada level learning. Nah, level learning ini adalah penilaian dalam perubahan sikap, perilaku, dan juga pengetahuan si individu baik sebelum dan juga setelah melakukan pembelajaran. Nah, biasanya dalam penilaian di level ini itu dibagi menjadi 2 metode. Itu ada metode objektif dan juga subjektif. Metode objektif ini adalah metode yang dimana menggunakan penilaian dengan jawaban singkat. Sedangkan penilaian dalam bentuk subjektif itu adalah penilaian berfokus ataupun membahas tentang persepsi individu. Lalu ada level yang ketiga, itu ada level behavior, yaitu penilaian terhadap perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari si individu setelah melakukan pembelajaran. Lalu level yang ketiga itu ada result. Nah, level ini biasanya berfokus pada penilaian terhadap dampak dari si individu setelah mereka melakukan pembelajaran gitu. Nah, dari hasil wawancara bersama beberapa narasumber, kebanyakan mahasiswa di Bunda Dharma khususnya, mereka itu melakukan metode yang namanya tes subjektif dan juga tes objektif. Yaitu tes objektif mereka menggunakan tes pilihan ganda dan juga tes esai, sedangkan tes subjektif itu menggunakan biasanya tes sisaan gitu, yang dimana itu mereka mencapai di level kedua. Berdasarkan wawancara dari narasumber yang pertama mengenai pertanyaan apakah evaluasi itu perlu dan siapa aja sih yang perlu dievaluasi, apakah guru juga dapat dievaluasi. Nah, berdasarkan jurnal ini itu mereka melakukan observasi untuk menilai kinerja guru, dan hal ini sangat berkaitan dengan salah satu fungsi dari evaluasi pendidikan, yaitu didaktis, di mana mereka nggak hanya mengevaluasi kinerja guru aja, tapi mereka juga mendapatkan umpan balik yang sangat berharga untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar. Tentunya dengan cara memahami faktor-faktor yang mempengaruhi agar para guru dapat menyesuaikan metode belajar mereka
menjadi lebih efektif ke depannya. Nah, apa sih peran siswa di dalam evaluasi ini? Tentu saja siswa itu nggak hanya sebagai objek evaluasi, tapi mereka adalah sumber yang memberikan umpan balik yang sangat penting tersebut, sehingga para guru dapat memahami metode belajar apa aja sih yang berhasil dan metode belajar apa aja yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah, dengan hal ini siswa itu sangat berperan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Nah, dengan demikian kita dapat tahu bahwa evaluasi itu nggak hanya tentang penilaian skor dan angka aja, tapi juga tentang bagaimana kita bisa meningkatkan serta mengembangkan pengalaman belajar tentunya bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan jawaban dari narasumber kedua, saya akan mengaitkan dengan jurnal yang saya review. Peran guru terhadap evaluasi pembelajaran ini harusnya sebagai penghubung untuk mencapai tujuan. Tapi banyak guru yang tidak memahami tujuan evaluasi dan bisa menciptakan belajar yang menyenangkan dan menarik. Apalagi transisi dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka ini menyebabkan beberapa guru memiliki banyak kendala-kendala, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Guru akhirnya kesulitan dalam segi perencanaan, penilaian, dan pembelajaran. Untuk itu, guru perlu mencoba untuk mengubah cara evaluasi agar sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, seperti evaluasi yang seharusnya tidak hanya menilai dari hasil akhir, tapi juga dari program dan prosesnya. Menurut Purwanto dan Muryadi 2017 mengumumkakan model evaluasi yang diungkapkan Scriven ada dua, yaitu evaluasi secara formatif dan sumatif. Formatif itu mencakup selama proses pembelajaran, dan sumatif itu setelah pengujian dari pembelajaran tersebut. Jadi tujuan video wawancara tentang evaluasi pendidikan ini adalah untuk Mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa Gunadarma dalam pembelajaran di kampus. Selain itu, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk lebih tanggap terhadap pembelajaran, yang dimana mereka lebih tanggap terhadap kekurangan dan kelebihan pembelajaran selama ini. Nah, gimana nih guys? Kalian jadi lebih ngerti kan tentang evaluasi pendidikan? Nah, jika ada pendapat kalian mengenai evaluasi pendidikan dapat dikomen di bawah ya. Dan jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Terima kasih, bye-bye.